Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang nyata bagi kami. Di minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Bersyukur, berterima kasih, beribadah, bersekutu bersama. Karena kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang layak untuk kami sembah di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan kami memuji, kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau melalui pujian kami. Biarlah Tuhan menemukan kami memiliki hati yang sungguh di hadapan-Mu. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Dan setiap kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ketika kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur untuk minggu pagi hari ini karena Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memimpin kita. Dan biarlah kita terus melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena jujur, menjalani kehidupan ini memang tidaklah mudah. Tidak seperti yang kita pikirkan. Bagaimana kita berjalan, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Tuhan memberikan teladan yang pasti bagi kita. Melalui kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita akan belajar hidup meneladani Kristus. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 akan menjadi topik perenungan kita pada minggu pagi hari ini. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dan kita secara khusus akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Waktu kita membaca bagian ini, maka ini menjadi kelanjutan dari pembelajaran perenungan kita dari minggu-minggu sebelumnya. Dan kita melihat apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, apa yang diungkapkan oleh seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan. Di sini digambarkan adalah hidup bagi Allah. Sebuah keharusan bagi setiap orang yang percaya. Maka hidup meneladani Kristus adalah harga mati yang nggak bisa ditawar-menawar. Hidup meneladani Kristus adalah harga mati bagi setiap orang yang percaya. Kita nggak bisa tawar-menawar ketika kita menjalani kehidupan ini. Rasul Paulus dengan begitu tegas memberikan satu nasihat, memberikan satu penjelasan seperti apa yang ditampilkan oleh Kristus di dalam kehidupan manusia. Peran utama ketika Yesus Kristus hadir dalam dunia saat dia hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, maka kita melihat Yesus Kristus adalah anak Allah.
Yesus Kristus adalah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah pemilik akan kehidupan manusia. Namun yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Pertama dikatakan apa? Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka yang pertama kita melihat, Yesus menganggap dirinya tidak setara dengan Bapa. Dia tidak mempertahankan apa yang seharusnya dia pertahankan. Maka dari sini kita melihat sikap hati yang ditampilkan oleh Kristus. Inilah yang pertama saya katakan, sikap rendah hati yang pertama. Yang ditampilkan oleh Yesus, dia setara dengan Bapa, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu. Seakan-akan dia menanggalkan kesetaraan itu. Dan hal yang kedua yang kita bisa lihat, Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka kita juga melihat, kedua, mengosongkan dirinya. Ini adalah sikap rendah hati yang kedua yang ditampilkan oleh Kristus. Ia merelakan dirinya menjadi tidak seperti yang manusia tahu. Ia merelakan dirinya mengambil posisi menjadi berbeda dari sebelumnya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari sini, ia mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Inilah sikap rendah hati yang ketiga. Bagaimana mungkin penguasa dunia sekarang tampil sebagai hamba, sebagai budak di tengah-tengah dunia. Secara manusia nggak masuk akal. Pak, nggak masuk akal. Mengapa banyak orang nggak percaya dengan Kristus? Mengapa banyak orang bertentangan dengan apa yang diimani oleh orang Kristen? Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak, di mana hidupnya justru diatur oleh banyak orang, di mana hidupnya justru menjadi terjual di tengah-tengah dunia ini, di mana hidupnya justru dikuasai oleh orang lain, seakan-akan ia nggak berkuasa terhadap dirinya, dan orang lain memperlakukan seenaknya saja. Kemudian juga digambarkan seakan-akan sang penguasa menjadi tidak berarti ketika dia hadir di dalam dunia. Tampak dia begitu lemah. Bahkan dikatakan, ia merelakan dirinya terjual, diperlakukan sebagai budak. Bagaimana mungkin berkuasa kok tampil seperti itu? Dan sikap rendah hati yang keempat digambarkan apa? Ia menjadi sama seperti manusia. Penguasa dunia menjadi manusia yang biasa. Maka di sini memberikan gambaran. Adam adalah manusia yang pertama. Tetapi Adam gagal untuk meneladani aturan, ketetapan yang Allah berikan. Namun manusia yang kedua yang disebut oleh Kristus, dia tampil menjadi manusia yang biasa. Dan dikatakan, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Ia taat sampai mati di kayu salib. Maka ayat yang ke-8 dalam Filipi pasal 2 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka dari sini kita melihat penyangkalan dirinya, penyangkalan Kristus di dalam hidupnya, mau menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Penguasa datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Bagaimana kita melihat hal ini? Tapi inilah sebuah keteladanan yang ditampilkan oleh Kristus. Dan buat kita melihat Alkitab mencatat justru Allah sangat meninggikan dia. Di dalam kerendahannya, dalam kehinaannya sebagai manusia, tetapi dia menunjukkan ketaatannya, maka di situ dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah sangat meninggikan dia. Bahkan semua dikatakan akan bertekuk lutut di dalam namanya.
dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Maka dengan kita merenungkan bagian ini, kita melihat Yesus Kristus adalah teladan hidup. Orang percaya dipanggil untuk meneladani Kristus dalam kehidupan ini. Maka dari perenungan ini kita bisa melihat seperti apa yang mau diungkapkan di sini. Yang pertama kita akan lihat bahwa hidup bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Kalau manusia hidup untuk mencari kepentingan diri sendiri, maka dengan sendirinya dia sedang melawan tentang keteladanan Kristus. Karena Alkitab mencatat di dalam ayat 3 yang kita baca, ia tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Kalau kita mengingat Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, dia sebagai rasul. Dia dipilih langsung menjadi seorang rasul. Dan dia menerima pemberitaan firman Tuhan itu langsung dari Kristus sendiri. Dan dia menyampaikan harusnya secara manusia dia adalah orang yang terhormat. Dia adalah seorang yang dikatakan berkuasa pada waktu itu. Dikatakan dia orang yang terkenal. Tetapi kita melihat di dalam kehebatan seorang Rasul Paulus, ketika Kristus hadir di dalam diri dia, semua menjadi berubah. Maka dia mengatakan apa? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Menjadi berbeda konsep Rasul Paulus. Waktu dia melihat Stefanus dibunuh, dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi sekarang dia mengatakan, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Dan sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Perhatikan baik-baik. Ketika Paulus mengungkapkan hal ini, maka dia mengatakan, kalau dia masih mencari pujian manusia, kalau dia masih mencari kehormatan manusia, dia bukan hamba Kristus. Pertanyaannya bagi kita, siapa yang tidak mau mencari kehormatan? Siapa yang tidak mau mencari pujian? Kita sangat bangga ketika orang memuji kita. Entah mungkin kita dikatakan, wih kamu pintar ya. IP kamu 3,5. Wah IP kamu 4. Wah luar biasa. Dan wah rambut yang harusnya keriting bisa lurus. Rambut yang lurus bisa jadi kriwil. Saking senangnya. Enggak salah sih. Enggak salah. Tetapi ketika pujian itu diungkapkan dalam diri kita. Hati-hati. Karena itu kadang membuat kita merasa, iya ya, hebat juga saya ya. Kayaknya luar biasa saya. Waktu kita menunjukkan kecantikan kita, kegantengan kita di depan orang-orang. Bahkan kita mungkin menganggap remeh orang lain. Hati-hati. Ini adalah apa? Pujian yang sia-sia yang kita dapatkan. Ini adalah apa? Kepentingan kita yang mau kita wujud nyatakan, memuaskan diri kita. Maka Paulus bilang kalau kita masih mencari yang seperti itu, kasihan gitu. Kita harusnya enggak seperti itu. Kalau kita memang juara, kalau kita memang pintar, kalau kita memang cantik, kalau kita memang ganteng, mari kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita, demi kepuasan kita. Maka dikatakan, hidup bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Hal yang kedua yang kita bisa lihat ketika meneladani Kristus. Dikatakan apa? Kata Paulus, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Perhatikan baik-baik. Menganggap yang lain lebih utama dari diri kita. Bagaimana bisa? Kita nggak mampu menempatkan diri kalau nggak kita. Tetapi di sini mau dikatakan apa? Paulus lagi bilang, kita ini orang percaya, kita ini sebagai jemaat, kita menempatkan diri kita harus selalu menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Loh kok bisa begitu?
Kenapa menganggap orang lain itu lebih utama dari kita? Dalam konteks orang percaya, dalam konteks orang beriman, kita kan beriman nih. Kita bangga dong punya Kristus kan. Maka sudah seharusnya kita nggak usah terlalu merasa hebat dengan itu. Tapi kita perhatikan orang lain, apakah juga mereka menjadi percaya atau enggak. Jangan kita bangga dengan kepercayaan kita, tapi kita nggak peduli dengan orang lain. Kita begitu tampak setia, berapi-api, bersemangat, hadir di hadapan Tuhan. Tapi kita nggak peduli dengan orang lain. Itu menjadi kekeliruan. Maka dikatakan seperti ini. Ketika seseorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya, maka ada satu perjuangan dan pengorbanan yang dia akan lakukan. Kalau kita pasti udah tahu ya, kalau kita membaca dalam Kejadian 13 kira-kira tentang apa ya? Kalau kita membaca Kejadian pasal 13, maka kita menemukan di situ adalah Abraham dan Lot, ya kan? Ada Abraham dan Lot pada waktu itu. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Kita melihat Abraham adalah siapa? Abraham itu omnya, Abraham itu pamannya. Kemudian orang-orangnya Abraham, ibaratnya dikatakan pekerja-pekerjanya, gembala-gembalanya itu berantem dengan siapa? Gembala-gembalanya siapa? Lot. Lot ini ponakannya kan? Lot ini ponakannya. Waktu gembala-gembala ini berantem, kita melihat sikap seperti apa yang ditunjukkan seorang paman kepada anaknya. Ibaratnya anaknya kan? Apa? Alkitab mencatat seperti ini. Ketika terjadi perkelahian antara hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abram, maka kata Abram begini kepada Lot, Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara kita. Perhatikan, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, di antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini saudara, kita ini satu, kita ini sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan dia mengatakan, pisahkan dirimu, kau lihat mana yang kamu mau dan kamu pergi ke situ. Harusnya kalau zaman kita ya, kita om nih. Kalau om istilahnya, mau nggak kita tunduk sama anak? Nggak mungkin, susah sekali. Tapi sikap seorang Abraham, dia bilang, Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kamu ke selatan, aku ke utara. Dan sikap itu menunjukkan sikap yang rendah hati, sikap yang mulia. Adakah kita miliki saat ini? Ini menjadi perjuangan kita. Kemudian kita tahu kisah Esther. Orang Yahudi akan dibinasakan melalui tangan Haman pada waktu itu. Ingat ya. Dan kemudian Mordekai bilang sama Esther, Esther, kamu tuh ada di dalam istana. Kamu ada di dalam kerajaan Susan. Ingat loh, ini kita saudara-saudaramu mau dibunuh. Jadi tolong kamu ngomonglah sama siapa? Sama raja. Supaya raja enggak bunuh kita. Tapi Esther tahu menghadap raja itu adalah kematian. Karena dia udah berapa lama nggak bertemu, kalau nggak salah udah 41 hari dia nggak dipanggil oleh raja. Nah sekarang tiba-tiba saya menghadap raja, hukum pada waktu itu menghadap raja tanpa diundang pasti mati. Tetapi ketika itu diungkapkan oleh Mordekai, tapi kita akan mati loh kalau kamu nggak maju. Maka dia bilang apa? Esther, dia bilang doakan saya. Bilang sama Mordekai dan seluruh orang-orang yang ada di sini, orang Yahudi mendoakan saya. Aku, kalaupun aku mati, aku akan mati. Tetapi aku akan tetap bertemu dengan siapa? Raja. Di sini kita melihat apa? Dia nggak peduli dengan kenyamanan dia loh. Dia tahu ini bahaya. Tapi yang apa? Dia menganggap keselamatan orang Yahudi jauh lebih penting daripada keselamatan dia. Maka dia bilang, kalau aku mau mati, aku mati. Nggak apa-apa. Yang penting aku menghadap raja. Memberitahukan apa yang akan terjadi. Maka sikap yang ditampilkan oleh Esther adalah sikap di mana dia menganggap orang lain jauh lebih penting daripada siapa? Dirinya sendiri. Maka dari kisah ini juga kita bisa melihat apa yang ditampilkan oleh Kristus itu sendiri.
Kalau kita membaca Kristus, pertama, dia di surga, mau turun ke dunia. Kemudian dikatakan Alkitab, ia mau terlahir di dalam dunia, di tempat yang paling hina. Kemudian, dia mau datang melayani manusia yang berdosa, dia yang adalah kudus, yang ada suci, turun ke tempat yang berdosa, mau melayani manusia yang berdosa. Kemudian dikatakan apa? Dia mau menderita, dia mau tertolak dan tersiksa. Bahkan dia mau mati dan apa? Dia mau mati untuk kita yang berdosa. Demi menyelamatkan manusia. Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan di dalam sikap Yesus pada waktu itu. Maka kita melihat kemuliaan keagungan Kristus yang di surga, yang ada di dalam dirinya. Tetapi apa? Dia mau meninggalkan itu. Bahkan Alkitab mengatakan, dia yang setara dengan Bapa, dia tidak mempertahankan kesetaraannya itu. Kemudian, dia yang adalah memiliki hakiki sama seperti Allah. Sifat seperti Allah. Kemudian dikatakan dia mengosongkan itu semuanya. Seakan-akan dia menjadi tidak berkuasa ketika hadir di dalam dunia. Tetapi tujuannya cuma satu. Dia merelakan itu terjadi di dalam dirinya. Dia melepaskan apa yang menjadi miliknya sendiri. Hanya satu. Demi menyelamatkan kita semua. Maka dalam ungkapan ini mau menunjukkan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam dunia. Itu adalah kesempurnaan keteladanan yang harus kita contoh. Yang harus kita lihat. Kalau kita, coba kita perhatikan diri kita ya. Kita mungkin dari apa? Kita sekarang ada di kota ya. Ada di kota semua. Kota Pontianak. Kalau kita selesai kuliah balik ke kampung, masih mau nggak? Kayaknya Pak nggak mau balik. Masa aku S1 aku balik ke kampung lagi Pak? Kayaknya aku menjadi terhina loh di sana. Kita kadang selalu melihat apa yang menguntungkan diri kita. Tapi kita tidak melihat betapa banyak anak-anak yang membutuhkan kita sebagai kakak-kakaknya. Untuk apa? Membawa mereka untuk lebih baik. Tetapi kita harus ingat, kita pun terbatas. Tuhan yang mampu menolong kita. Maka dari sini kita melihat Paulus juga nggak ketinggalan dalam bagian ini. Justru Paulus bilang di pasal pertama, Paulus bilang apa? Kalau kita baca Filipi pasal pertama ayat yang ke-22 sampai 24 itu menarik. Dia bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Tapi ayat 23 dia mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Karena apa? Karena itu jauh lebih baik daripada tinggal di dunia ini. Tinggal bersama dengan Kristus itu adalah jauh lebih baik. Tetapi dia bilang mengatakan, tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia. Untuk siapa? Untuk kamu. Jadi Paulus tuh menempatkan dirinya di atas kepentingan orang lain. Ini yang sulit memang. Tetapi persoalannya mengapa Rasul Paulus kita? Mengapa Paulus memberikan contoh Kristus pada kita? Dan mengapa Paulus sendiri berani mengungkapkan hal ini? Kalau kita membaca Alkitab, maka Paulus mengatakan, teladanilah aku. Contohilah aku. Kenapa? Aku meneladani Kristus dalam hidup kita. Maka dari sini kita bisa melihat keteladanan yang ditampilkan Kristus adalah kesempurnaan bagi kita melihat kebenaran itu. Nah, waktu kita bercermin, kita jauh dari keteladanan itu. Maka kita berjuang, bagaimana supaya saya bisa meneladani seperti yang Kristus lakukan. Hal yang ketiga, Filipi 2 ayat yang kelima. Disinilah letak bagi kita
Kita tahu Kristus itu apa? Di dalam ayat yang pertama dikatakan apa? Di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Inilah yang ditampilkan oleh siapa? Oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Inilah yang ditampilkan oleh jemaat pada abad pertama. Kehidupan mereka sama-sama memiliki Kristus, sama-sama percaya kepada Tuhan. Maka di situ ada nasihat. Mereka satu ketika belajar firman Tuhan. Mereka bersatu, bahkan dikatakan mereka begitu tekun mendengar pengajaran firman Tuhan. Tetapi mereka juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka betapa bahagianya ya kalau hidup orang Kristen itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Betapa bahagianya kita sebagai anak-anak muda ketika kita hidup bersama dalam persekutuan Tuhan. Kita hidup untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita saja. Maka dikatakan di sini, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Emang pikiran dan perasaan seperti apa yang terdapat di dalam Kristus? Maka di sini mau dikatakan apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus memberikan gambaran waktu Yesus hadir di dalam dunia, waktu dia berhadapan dengan manusia yang berdosa, dia nggak menghindar dari manusia yang berdosa. Dia punya ketetapan, ketegaran, dia hadir di tengah dunia yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya kamu ikut aku, kamu yang berdosa sekarang ikut aku. Ketika dia melihat orang melakukan dosa, ketika dia melihat bagaimana perempuan yang berzina akan dirajam pada waktu itu. Tapi Kristus tampil di tengah-tengah dan mau mengatakan apa? Dia menunjukkan sikap belas kasihannya. Dia tahu semua orang yang mau melempari dengan batu adalah manusia yang berdosa. Mengapa engkau menghakimi manusia yang berdosa ini? Yang akan menghakimi itu adalah aku. Harusnya Tuhan. Tetapi kenapa engkau mau menghakimi? Maka dia bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, biar dia dulu yang melemparinya. Sehingga semua meninggalkan. Dan ketika Yesus melihat si Matius pemungut cukai, yang hari-harinya ngitung duit, cari keuntungan. Tapi Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Dia lihat, bingung. Kalau kita nonton filmnya kan bingung. Ikutlah aku. Hanya dengan sebuah kegelisahan. Dia mengikut Yesus. Kita melihat seorang pemungut cukai akhirnya jadi ikut Yesus. Dan semua berubah. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi ketika Kristus hadir. Ketika anak-anak datang, kalau kita kadang bagi kita kadang anak-anak itu mengganggu kan, benar nggak? Apalagi kalau kita lagi ibadah. Tapi Yesus apa? Menunjukkan sikap yang berbeda. Kasihnya kepada siapapun itu sama. Jangan halangi anak-anak itu. Biarlah mereka datang kepada aku. Maka Yesus menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Sebuah sikap yang harus kita teladani. Maka dalam terjemahan Alkitab mau mengatakan waktu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Maka kita yang tahu apa yang Yesus lakukan. Kita tahu nggak apa yang Yesus lakukan selama di dalam dunia? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita tahu. Maka apa yang kita tahu yang Yesus lakukan? Yuk kita pertahankan bersama-sama. Supaya ada di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita nggak mampu mengasihi orang lain. Ketika kita nggak mampu mengampuni orang lain. Tapi waktu kita melihat kepada Kristus, maka di situ kita melihat, iya, kalau Kristus sudah melakukan, aku orang yang percaya, aku juga akan melakukan. Itu lagi berbicara ketertundukan dan ketaatannya. Maka dari sini kita melihat, ketika menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, maka kita bisa belajar dari salah satu tokoh siapa? Mother Teresa. Mother Teresa, ketika dia tahu tentang kebenaran, dia tahu tentang apa yang Yesus lakukan, maka dia apa?
Dia meninggalkan semua yang menyenangkan bagi dia. Dia meninggalkan zona nyamannya dia. Dan dia mengorbankan segalanya apa? Dia mengorbankan segala-galanya yang menyenangkan bagi hidup dia. Untuk apa? Melayani banyak orang. Dia meninggalkan kenyamanannya demi apa? Demi kepentingan orang lain supaya mengenal Kristus. Dan dia menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan sampai saat ini sejarah mencatat berkat bagi banyak orang. Pertanyaan buat kita, kalau dalam dunia ini ada Mother Teresa, apakah dalam dunia ini ada Eligia, ada Cila yang bisa menampilkan sikap-sikap seperti ini? Ada David, ada Tri, ada Prapto. Apakah kita juga berjuang bersama? Kita tahu apa yang Kristus lakukan. Yuk kita pertahankan itu. Sehingga itu hidup di dalam diri kita. Maka ketika itu hidup di dalam diri kita, maka kita sedang apa? Meneladani Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana dengan kita saat ini? Maukah kita meneladani Kristus? Maukah kita mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri? Maukah kita berkorban demi hidup banyak orang? Ingat ya, hanya orang yang percaya, yang mau menaruh pikiran dan perasaannya yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang akan melakukannya dengan segenap hati. Hanya orang percaya yang menaruh pikiran dan perasaannya di dalam Yesus Kristus yang akan melakukannya dengan segenap hati. Semoga kita ada di sana. Semoga kita punya semangat yang sama, punya daya juang yang sama dalam beriman. Dan semoga kitalah pribadi-pribadi yang selalu berjuang meneladani Kristus senantiasa. Ingat, luar Kristus tidak ada. Di dalam Kristuslah kita menemukan kesempurnaan keteladanan bagi kita. Orang tua, kakak adik, siapa yang kita teladani? Ada hal-hal sederhana mungkin yang kita bisa lihat dari orang tua kita. Tapi itu terbatas. Kesempurnaan keteladanan sudah ditunjukkan oleh Kristus. Mari kita pertahankan sehingga itu menjadi gaya hidup dan semangat hidup kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus mengingatkan kami melalui bagian demi bagian kebenaran firman-Mu. Untuk bagaimana kami bersikap menjalani kehidupan ini. Adakah kami menaruh pikiran dan perasaan kami yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Adakah kita bertahan dengan sikap yang telah Kristus contohkan bagi kita? Mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Mari bersama-sama kita melihat hidup kita. Dan biarlah kita sadar bahwa kadang kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tetapi mari kita berjuang dan mari kita menyerahkan hidup kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memproses hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita berjalan di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami umat-Mu yang beribadah kepadamu. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang melihat setiap apa yang Tuhan lakukan. Bukan kami hanya tahu tentang apa yang Kristus lakukan di dalam dunia ini. Bukan kami hanya menghafal akan cerita kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah kami ditolong oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar ya Tuhan,
Kami manusia yang terbatas. Kami memiliki kuasa yang tak terbatas yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kami akan dituntun kepada ketetapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kristus hadir, memberikan teladan dalam kesempurnaannya. Kristus hadir, membawa kami menjadi orang yang percaya kepadanya. Dan Kristus hadir, mengubahkan setiap kami untuk bersikap, bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang beribadah kepada-Mu, kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Jangan membuang waktu kita. Jangan menyia-nyiakan waktu kita dengan menyayangi diri sendiri. Tetapi mari kita menyayangi orang lain. Karena waktu yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan bagi kita untuk memiliki sikap bertahan seperti yang Kristus lakukan. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan kami, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan Engkau melihat dari ketinggian-Mu setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau yang menolong kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang terus dan terus menghantui, menggerogoti kehidupan manusia. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap hidup dalam belas kasihan Tuhan. Secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka terus bekerja, bertanggung jawab dalam setiap tugas yang dipercayakan bagi mereka. Dan kami sebagai masyarakat, kami juga turut mengambil bagian dengan mengikuti setiap aturan dan ketetapan yang diberikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa.